A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau saya katakan salam kesadaran, jawablah Indonesia. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kini tibalah kita memasuki hari ke-23. Bertepatan dengan itu, di dalam buku Awareness of Ramadan karya Coach Nakoi, di sini ada tema yang menarik untuk kita bahas. Bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain. Teman-teman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tentu menarik untuk kita bahas karena kebenaran adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kebenaran apapun yang datang dari Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran, dalam sunnah-Nya, maka harus selalu kita sampaikan. Namun ada banyak di antara kita yang mengalami kondisi berbeda-beda ya. Menyampaikan sebuah komunikasi, menyampaikan kebenaran, namun caranya berbeda-beda. Sehingga di dalam buku ini, teman-teman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran ada tiga tipologi. Nah, mari kita bahas di sini. Yang pertama adalah tipe agresif. Tipe agresif. Teman-teman, ada orang yang menyampaikan kebenaran, dia dengan menyampaikan dengan cara yang tegas, namun ini cenderung keras. Sehingga betul yang disampaikannya, tapi berakibat orang lain sakit hati. Dan ini juga harus berhati-hati Bapak Ibu, teman-teman sahabat semuanya. Kebenaran itu akan mampu mengubah manusia. Namun ketika caranya yang salah, yang kurang tepat, maka ini berdampak pada rasa sakit hati. Dan bukan malah ia sadar, bukan malah ia mendapatkan hidayah, namun justru mengakibatkan pada dendam atau ketidaksenangan seseorang kepada diri penyampainya. Ini tipe yang pertama, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kemudian ada tipe yang kedua, ini kita sebut sebagai tipe permisif, ya, permisif. Berbeda dengan tipe yang pertama, tipe yang kedua ini adalah kebalikannya. Dia mencoba menyampaikan kebenaran dengan hati-hati kepada para pendengarnya, sehingga tidak terjadi ya menyakiti hati audiens atau menyakiti hati umat. Tapi terkadang dia justru malah dirinya sendiri yang menjadi korban. Nggak enak, akhirnya tersiksa sendiri. Di dalam buku ini, ya, bagaimana diungkapkan seseorang yang memiliki kebiasaan atau karakter ini, dia bahkan mengatakan bahwa dirinya merasa ya tidak layak, bahwa merasa saya adalah orang yang paling susah, saya adalah orang yang paling bermasalah dan seterusnya. Sehingga dia bersembunyi di dalamnya. Sehingga orang lain merasa terkagum-kagum tapi dirinya tersiksa. Maka berhati-hati.
Orang-orang yang tipe seperti ini juga, dia harus memahami tentang bagaimana kebijaksanaan dalam menyampaikan komunikasi. Teman-teman sahabat yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga adalah tipe asertif. Nah, tipe asertif ini mereka bukanlah tipe yang pertama, bukanlah tipe yang kedua. Asertif ini, di dalam buku ini dinyatakan bahwa orang-orang yang menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain dan tanpa menyakiti dirinya sendiri. Ini poin yang penting. Kalau yang pertama, dia cenderung menyakiti orang lain, kata-katanya kasar. Tapi yang kedua, dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Dia menyampaikan secara baik kepada orang lain, tapi dirinya sendiri gelisah dan merasa tersakiti. Tapi yang ketiga ini, bagaimana menyampaikan kebenaran, dia dengan tanpa menyakiti hati orang lain dan juga menyakiti hati sendiri. Inilah di dalam buku ini disebut sebagai kesadaran kelima dalam Seven Awareness, yaitu sadar akan kebijaksanaan atau awareness of wisdom. Teman-teman sahabat-sahabat soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tiga tipe ini harus jadikan kita menjadi pelajaran, bahwa ini menjadi choice kita agar kita selalu menjadi manusia yang bijaksana. Kita mungkin boleh mengambil tipe yang pertama, tapi resikonya adalah bagaimana orang-orang yang mendengarkan yang tidak suka terhadap kita akhirnya menentang kita dan kita akhirnya disalahkan. Tapi orang kedua, kita betul orang lain senang sama kita tapi kita tersiksa. Buat apa? Maka dari itu orang bijak memilih yang ketiga, bagaimana kita selalu menyampaikan kebenaran, orang lain senang dan hati pun senang. Teman-teman sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini Awareness of Ramadan ada sebuah hadis Bukhari yang dikatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti hati orang lain. Dan dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Jadi teman-teman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di sini kita betul-betul harus menyadari betapa kita harus menjaga lisan kita, agar lisan kita dalam berkata-kata, bertutur, menyampaikan sebuah pendapat, menyampaikan sebuah inspirasi kepada orang lain, kepada teman kita, harus dengan kata-kata yang lembut. Karena dengan kata-kata lembut, sopan dan santun, ini akan menjadikan kita semakin lebih arif dan bijaksana, dan orang lain suka, diri kita juga tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ini menunjukkan budi pekerti yang luar biasa. Tidak pernah melihat siapapun di depannya, apapun dan bagaimanapun, dia membuat sama, menyampaikan baik, menyampaikan bagus, dan menyampaikan dengan benar. Ini penting sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Akhlak yang dimiliki Rasulullah menjadi suri teladan buat kita semuanya, agar kita tetap berpacu dalam kebaikan, berpacu dalam kebenaran, dan berpacu dalam kebagusan. Terima kasih, sampai jumpa di hari yang selanjutnya. Sukses puasa kita di bulan Ramadan ini, dan kita menjadi hambanya yang muttaqin dan mukhlasin. Insya Allah target tujuan kita menjalani ibadah puasa tercapai, menjadi orang-orang terbaik di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.